Kalau kamu lagi mau daftar universitas di UK, tapi masih bingung gimana caranya, mulai dari mana, dokumen apa aja yang harus disiapin, dan gimana prosesnya, sini aku spill. Hey guys, aku Lia. Saat ini aku lagi persiapan untuk berangkat studi ke Edinburgh. Di video ini, aku mau share step by step gimana sih cara daftar ke universitas di UK sampai dapat LOE. Dan ini semua based on pengalaman aku daftar ke 5 universitas di UK dan aku berhasil dapat 4 unconditional offer. Secara garis besar, prosesnya itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah research, lalu menyiapkan dokumen yang diperlukan, apply, dan dapatkan LOE-nya. Yang pertama, research requirements yang dibutuhkan. Menurutku ini step yang sangat penting banget karena kalau dari awal teman-teman bisa siapin dokumennya dengan benar sesuai dengan yang diminta, itu bisa mempercepat proses seleksinya dan teman-teman bisa lebih cepat untuk dapat LOE-nya. Caranya juga gampang banget, teman-teman tinggal masuk aja ke website universitas dan jurusan yang kalian mau, lalu cari requirements admission-nya itu seperti apa aja. Pengalamanku kemarin sih setiap universitas dan jurusan itu punya requirements yang beda-beda, tapi ada 6 dokumen yang selalu diminta. Yang pertama adalah English test. Biasanya sih pakainya IELTS akademik atau TOEFL IBT. Tapi aku dan teman-teman aku mostly pakainya IELTS. Teman jangan lupa lihat ketentuan dari minimal band yang diminta oleh kampus itu berapa. Biasanya sih kalau di UK 7 ya bandnya. Lalu jangan lupa juga lihat minimal bandnya itu apakah overall band atau band per section. Lalu biasanya juga universitas di UK itu nggak ngebolehin IELTS retake. Jadi retake itu adalah kalau misalnya kita udah ambil tes IELTS tapi ternyata band kita kurang misalnya di writing gitu, kita mau retake ulang di part writingnya aja tuh sebenarnya bisa. Tapi mostly universitas di UK nggak ngebolehin itu. Yang kedua adalah reference letter. Reference letter adalah surat rekomendasi dari orang yang benar-benar mengenal kamu, baik itu secara akademik atau profesional, misalnya dosen, atau manajer, atau atasan di tempat kerja. Jadi bukan dari keluarga atau saudara ya. Nah, biasanya ada beberapa universitas yang udah spesifik minta poin-poin apa aja yang harus di-state di reference letter. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasanya reference letter itu isinya adalah berapa lama pemberi reference itu kenal sama kamu, lalu saat apa mengenal kamunya, project apa gitu, dan juga mendeskripsikan bagaimana cara kamu bekerja, etos kerja kamu, tanggung jawab, skill yang kamu punya, dan apakah beliau merekomendasi kamu untuk mengikuti program tersebut atau tidak. Biasanya universitas minta 1-2 reference letter, tapi ada juga beberapa universitas yang 3. Dan yang perlu kalian perhatikan itu ketentuan siapa yang boleh memberi reference letter tersebut. Karena ada beberapa kampus yang minta hanya dari kalangan akademik saja, tapi ada juga yang memperbolehkan dari tempat kerja dan ada juga yang boleh keduanya. Yang ketiga adalah personal statement. Ini adalah esai singkat yang menerangkan siapa kamu, apa motivasi kamu untuk lanjut studi, dan juga kenapa memilih program tersebut. Biasanya di requirement masing-masing program itu sudah dijelaskan apa saja poin-poin yang harus ada di dalam esai kamu. Tapi ada juga beberapa universitas dan jurusan yang mencantumkannya itu hanya general saja, tidak ada poin-poinnya, dan juga bahkan ada yang nggak ngasih word count maksimal berapa words yang ada di esai kita. Nah, kalau kasusnya kayak gini, menurutku amannya kamu bikin 500-600 words aja, itu sekitar 1 kertas HVS. Untuk poin-poinnya, kalau misalnya emang nggak di-state, kamu bisa jelasin. Yang pertama, perkenalkan diri, siapa kamu, alasan lanjut studi, kenapa kamu pilih program dan universitas tersebut, dan juga rencana studi. Jadi itu kayak mata kuliah apa aja yang mau kamu ambil, lalu kalau misalnya udah punya topik skripsi atau tesis yang mau diambil, itu bisa banget dijelasin di personal statement. Yang keempat adalah ijazah dan transkrip nilai. Karena kita dari Indonesia, biasanya kan ijazah dan transkrip nilainya itu dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman perlu translate ke bahasa Inggris. Pengalaman aku yang S1-nya di UI, itu aku bisa minta langsung ke kampus untuk translate ijazah dari Indonesia ke Inggris. Teman-teman bisa coba kontak ke universitasnya masing-masing untuk minta translate. Kalau tidak bisa, teman-teman bisa pakai penerjemah tersumpah.
Yang kelima ada CV akademik. Jadi ya pada umumnya CV aja ya, tapi ini versi akademiknya. Dan make sure ini harus benar-benar rapi, mudah dibaca, dan bisa disesuaikan juga dengan ketentuan CV di UK itu seperti apa. Dan yang terakhir, kelima, itu adalah scan pasport. Selain dokumen-dokumen requirements yang diperlukan untuk mendaftar, menurutku kalian juga perlu banget untuk cek timeline pendaftaran di universitas dan jurusan yang mau kalian tuju, karena biasanya itu per jurusan itu beda-beda ya, walaupun di dalam satu universitas. Ada yang jadwal buka dan jadwal tutupnya itu di state secara langsung, ada yang enggak, ada juga bahkan yang pakai round, jadi misalnya pendaftaran tahap 1 itu di bulan sekian sampai sekian, lalu tahap 2 di bulan sekian sampai sekian. Nah, saranku, kalau kalian udah tahu timeline-nya itu seperti apa, kalian harus daftar seawal mungkin, karena proses seleksinya itu bisa lebih cepat. Karena kan belum banyak yang daftar nih, jadi dokumen kalian akan direview duluan gitu. Dan juga chance untuk keterimanya itu akan lebih tinggi dan lebih cepat juga dapat LOE-nya. Yang kedua, kalian perlu banget pastiin apakah ada biaya pendaftaran yang perlu disiapkan. Nah, kalau kalian udah punya semua informasi itu dan sudah menyiapkan semua dokumennya, langkah selanjutnya adalah langsung apply ke kampusnya. Untuk apply ke program yang mau kita tuju sendiri, menurutku juga ada dua cara. Yang pertama itu adalah apply mandiri. Ya, caranya ya kalian tinggal register aja ke website kampusnya dan apply ke jurusan yang mau kalian tuju. Yang kedua, kalian bisa pakai agen yang tersedia di Indonesia yang udah bekerja sama dengan universitas yang kalian mau tuju. Tapi dalam memilih agen, kalian juga harus benar-benar perhatiin ya agennya ini apakah trusted, bagaimana track recordnya mereka, jadi jangan salah pilih agen. Nah, setelah kalian submit application kalian tinggal tunggu aja pengumuman dari universitasnya, apakah kalian keterima atau tidak. Pengalaman aku kemarin, semua universitas yang aku daftar kasih pengumuman lewat email. Jadi ada yang langsung kirim LOE-nya ke email, tapi ada juga yang cuma kasih email notifikasi kalau ada decision nih dari pendaftaran aku. Jadi aku harus buka portal application kampusnya. Untuk durasi dikirim LOE-nya sendiri itu sangat bervariasi tergantung jurusan yang kamu tuju, universitasnya, dan juga kapan waktu kamu daftarnya. Karena kalau misalnya kamu daftarnya mepet atau lagi di high season, itu pasti akan lebih lama lagi untuk pengumumannya. Jadi kalau lama itu wajar banget, nggak usah insecure. Dan pengalaman aku juga, universitas di UK itu nggak ada yang ghosting, jadi apapun hasilnya mereka pasti akan kabarin kamu. Saat kamu sudah dapat offering letters dari universitas atau LOE, apa yang harus dilakukan? Jadi, pertama yang harus banget kamu lihat itu adalah status dari LOE tersebut. Biasanya LOE itu ada dua jenis. Pertama, unconditional LOE, dan yang kedua adalah conditional LOE. Unconditional itu adalah LOE yang artinya kamu sudah diterima tanpa syarat apapun. Jadi kamu bisa langsung accept offer-nya dan lanjut ke proses administrasi berikutnya. Nah, kalau misalnya conditional offers atau conditional LOE, itu adalah saat kamu diterima tapi itu bersyarat. Jadi kamu harus memenuhi misalnya dokumen atau misalnya band IELTS kamu ternyata tidak mencukupi, jadi kamu akan diterima jika kamu bisa memenuhi band tersebut. Atau ada juga conditional karena harus bayar deposit dulu. Jadi setelah kita bayar deposit baru bisa berubah jadi unconditional letter. Misalnya kalian dapat conditional offers, kalian harus lihat nih, apa sih yang diminta supaya bisa berubah jadi unconditional, dan kalian harus penuhi syarat tersebut. Kalau misalnya kalian sudah dapatnya unconditional, maka selamat, Anda sudah diterima. Teman-teman bisa langsung accept offernya aja. Biasanya di dalam surat tersebut itu di state batas maksimal untuk accept offer itu kapan. Biasanya sih 2 minggu ya rata-rata. Jangan lupa untuk di accept offernya, lalu setelah itu bisa lanjut ke proses administrasi berikutnya. Jadi itu dia proses step by step untuk daftar kuliah di universitas di UK. Kalau teman-teman masih bingung atau ada yang mau ditanyain atau kepo berapa lama sih waktunya untuk nungguin sampai dapat LOE itu, teman-teman bisa komentar di bawah. Anyway, thank you guys for watching. Kalau teman-teman merasa terbantu sama video ini, boleh banget support aku dengan cara subscribe dan juga like video ini. Dan bisa juga share ke teman-teman yang lagi mau persiapan kuliah ke UK. See you on the next video guys. Bye!